yudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Alta Regensi Tanjung Sari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu kepada para sahabat. Tentunya nasihat ini untuk kita juga selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yaghillu alaihinna qalbun muslim. Salasun, tiga hal, tiga kondisi, la yaghillu alaihinna qalbun muslim, yang tidak boleh kosong dari hati seorang muslim. Pertama, ikhlas niat. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, memesan pada kita dalam kehidupan ini senantiasa ada dalam keikhlasan dalam setiap aktivitas. Ikhlas niat. Karena keikhlasan inilah yang akan membedakan diterima atau tidaknya amal seseorang. Beramal sebesar apapun, berinfak sebesar apapun, tapi tanpa dilandasi keikhlasan, jelas amal itu tidak menjadikan amal soleh bagi orang itu. Jadi masalah berinfak bukan masalah besar atau tidaknya, tetapi sejauh mana keikhlasan dalam beramal itu. Bukan hanya berinfak tentunya Pak Odang. Setiap aktivitas kita melangkahkan dari rumah ke masjid, betul-betul semata-mata ini merupakan kewajiban seorang muslim melaksanakan ibadah. Karena dengan amal kita yang kelak akan menolong. Terkadang memang banyak sekali yang merusak keikhlasan amal. Setan akan terus merongrong. Kita udah menjaga keikhlasan gitu kan ya. Karena tersinggung, karena ada hal-hal ini kemudian jadi rusak. Setan akan terus mengganggu keikhlasan amal seseorang. Nah, kemudian dalam beramal kita harus juga termotivasi. Karena masalah keikhlasan bukan masalah digembor-gemborkan, bukan masalah diperlihatkan atau diumumkan atau gimana. Karena ikhlas itu adanya di hati. Ikhlas ada di hati. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada seseorang untuk memberikan contoh dalam beramal ini. Kan dalam keterangan siapa yang memberikan contoh dalam beramal soleh, kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka kebaikan baginya dan bagi orang-orang yang mengikutinya. Pernah kan dalam hadis pernah disampaikan, ada seseorang yang datang kemudian kelihatannya perlu dibantu, kemudian ada orang yang siapa yang bisa membantu, kemudian ada orang yang sampai memanggul kurma gitu kan ya. Kemudian ada saya mangan sebutir kurma. Tapi yang pertama kali mempelopori, yang mencontohkan itu mendapatkan kebaikan dari amal-amal yang berikutnya. Nah, kembali kepada hadis itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalbu muslim, jangan kosong, harus ada pada kehidupan seorang muslim, pada hati seorang muslim itu tiga hal. Pertama, ikhlas niat. Jadi dalam beramal niat ikhlas. Ikhlas bukan diperlihatkan ataupun tidak, tapi ikhlas itu adanya di hati, ya. Terkadang kita harus memberikan contoh kepada yang lain supaya untuk beramal. Yang kedua kata Rasulullah, musohatu wulatul amri, munasuhatu wulatul amri, menasihati para pemimpin. Pertama ikhlas niat, kemudian munasuhatu wulatul amri, menasihati para pemimpin. Apakah itu pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara sekalipun.
Ya biasanya untuk menasihati pemimpin itu kalau semua pakai gitunya kumaha gitu padannya menasihati. Kadang menasihati bos, menasihati atasan gitu kan kadang. Karena apa? Nah disinilah tentunya cara menasehati, pola menasehati juga tentunya dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik gitu kan ya. Artinya artinya pada tempatnya gitu kan ya. Tidak sampai menjatuhkan gitu kan. Karena dalam Al-Quran pun justru orang-orang yang beruntung tuh di saat saling menasehati. Bukankah kita hafal ya waktu SD, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Untuk saling menasehati. Nah di warga Alta ini setiap orang pasti tidak luput dari kesalahan ya. Baik itu ke RT-an, ke DKM-an, bahkan tokoh masyarakat sekalipun di sini. Artinya kadang-kadang perlu ada menasehati. Terkadang saya suka di masjid inilah suka kita saling untuk saling menasehati, bahkan tidak segan-segan saya apabila salah tolong diluruskan, tolong apabila salah dalam berucap, dalam bersikap tolong diingatkan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Jadi yang kedua tadi munasahatu wulatul amri, untuk menasihati para pemimpin. Jadi nganasihatan pemimpin. Jadi nganasihatan sesama mah lebih simpel ya kan intinya. Artinya ya dengan cara bercanda, darah apa gitu kan ya. Tapi kalau nasihatan pemimpin itu memang kudu aya cara-cara tersendiri kan ya. Yang ketiga kata Rasulullah luzumu jamaatil muslimin, harus ada dalam komunitas kaum muslimin. Tadi ikhlas niat, munasahatu walatul amri, kemudian luzumu jamaatil muslimin, harus ada dalam komunitas orang-orang muslim ya. Jadi orang-orang muslim ini selama mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah kaum muslimin ya. Sekarang banyak ya ideologi atau aliran-aliran yang mereka juga artinya terhadap Al-Quran saja tidak mengimani, terhadap Al-Hadis juga mengabaikan. Itu tentunya bukan kaum muslimin. Selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kaum muslimin. Dan juga ikhwati iman rahimakumullah, khususnya warga Alta Regensi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berwasiat, taraktu fikum amroini in tamassaktum lihima lan tadillu abadan. Kata Rasulullah, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Lan tadillu abadan. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnat rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, hadis. Makanya di kampung Alta ini, warga Alta ini, Ustadz Samsul sangat antusias sekali kita jadikan kampung Quran, literasi Quran, jadikan anak-anak yang memahami Al-Quran, menyebarkan sunnah gitu kan ya. Inilah obsesi harapan-harapan kita di warga Alta Regensi ini, karena insya Allah dengan kita mengamalkan Al-Quran, menyebarkan Quran Sunnah, insya Allah keberkahan akan datang dengan sendirinya. Itulah ikhwati rahimakumullah untuk pagi hari ini. Sekali lagi Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, tentunya kepada kita, salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslim, tidak boleh kosong, harus ada pada hati seorang muslim. Pertama tadi ikhlas niat, ikhlas dalam segala aktivitas, munasahatu walatul amri, menasihati para pemimpin untuk saling tawassul bil haq kita ya dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, luzumu jamaatil muslimin, jangan lepas, harus ada dalam komunitas kaum muslimin. Itulah mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini selepas subuh ini, mudah-mudahan
ada guna serta manfaatnya, bukan hanya yang hadir pada saat ini jamaah melaksanakan ibadah sholat subuh, juga warga Alta Regensi, khususnya juga kaum muslimin wal muslimat umumnya. Demikianlah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.